Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas T4612 akan menjelaskan untuk tugas besar analisis dan perancangan perusahaan. Untuk anggotanya sendiri itu dari saya Cecilia Ayumi Taruli Pasaribu dengan NIM 12012234432. Dengan saya Natasha Enda Permata dengan NIM 12012202333. Saya Mutia Afuza dengan NIM 120122339. Saya Devi Auliani dengan NIM 12012223157. Untuk bab 1 yaitu latar belakang, permasalahan limbah plastik dari kemasan makanan menjadi isu lingkungan serius di Indonesia. Dengan sampah plastik mencapai 16% dari 66 juta ton timbulan sampah nasional pada 2016. Kemasan berbahan plastik dan styrofoam sulit terurai dan mencemari lingkungan, sementara produksinya turut menyumbang emisi karbon tinggi. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, permintaan akan kemasan biodegradable seperti bioplastik, kertas, ataupun serat alami semakin tinggi karena lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Namun, akses terhadap kemasan ini masih terbatas, terutama bagi UMKM, karena harga yang relatif mahal dan pilihan yang belum terintegrasi. Hal ini membuka peluang untuk menghadirkan aplikasi digital yang menyediakan berbagai pilihan kemasan makanan ramah lingkungan untuk memperluas akses, mendorong perubahan konsumsi, dan mendukung pengurangan limbah plastik. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama di sini ada bagaimana mengatasi tingginya limbah plastik dari kemasan makanan yang sulit terurai dan berdampak negatif terhadap lingkungan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana meningkatkan akses dan ketersediaan kemasan makanan ramah lingkungan atau biodegradable bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang saat ini masih terbatas. Lalu yang terakhir, bagaimana memanfaatkan inovasi digital untuk menyediakan platform yang memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam memilih dan membeli kemasan makanan ramah lingkungan sesuai kebutuhan. Kemudian tujuan dari penelitian kami yang pertama mengembangkan aplikasi digital yang menyediakan berbagai pilihan kemasan makanan ramah lingkungan untuk memudahkan akses pelaku usaha dan konsumen dalam memperoleh kemasan yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, mendorong pengguna kemasan makanan biodegradable sebagai alternatif pengganti kemasan plastik konvensional guna mengurangi limbah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan kemasan ramah lingkungan demi mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Lalu selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik konvensional yang sulit terurai sehingga membantu menurunkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya kemasan makanan ramah lingkungan. Yang ketiga, untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi menuju pola hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat, membuka peluang bisnis baru dengan menyediakan kemasan biodegradable secara mudah dan terjangkau. Dan yang terakhir, untuk mempermudah akses dan distribusi kemasan ramah lingkungan melalui platform aplikasi digital. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu analisis aspek pasar. Dimulai dari pembagian STP yaitu segmenting atau segmentasi pasar, targeting dan positioning. Segmenting yaitu pasar dibagi berdasarkan wilayah kota besar, bisa berusia 20 tahun ke atas dan berpenghasilan menengah ke atas, peduli lingkungan dan terbiasa untuk beli kemasan ramah lingkungan secara online maupun offline. Untuk targetingnya menargetkan pelaku bisnis kuliner, UMKM dan juga distributor, atau bisnis to bisnis, serta individu dan komunitas zero waste yang ingin mengurangi sampah, yaitu bisnis to konsumen. Terakhir ada positioning, yaitu aplikasi sebagai platform kemasan makanan biodegradable yang praktis, fleksibel, bisa dibeli satuan atau grosir, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya terdapat analisis aspek pasar, di mana targeting merupakan proses pemilihan segmen pasar yang memiliki potensi untuk dijadikan fokus pada bisnis.
Yang pertama ada target B2B atau business to business. Di sini menargetkan pelaku usaha kuliner seperti restoran, kafe, warung makan, UMKM, pedagang online, serta distributor dan marketplace yang memiliki kemasan dalam jumlah besar untuk digunakan atau dijual kembali. Lalu yang kedua ada target B2C atau business to customer, ditujukan kepada individu yang ingin menggunakan kemasan ramah lingkungan di rumah, termasuk anggota komunitas Zero Waste dan masyarakat yang peduli terhadap pengurangan sampah. Kemudian masuk ke positioning. Positioning adalah strategi untuk membangun citra atau tempat tertentu pada masyarakat mengenai produk yang ditawarkan. Yang pertama ada brand positioning, merupakan aplikasi yang diposisikan sebagai platform digital utama untuk usaha dan masyarakat yang ingin beralih dari kemasan sekali pakai ke kemasan biodegradable dengan berbagai pilihan produk. Yang kedua, keunggulan aplikasinya yaitu menawarkan kemasan makanan ramah lingkungan yang bisa dibeli online baik satuan ataupun individu dalam jumlah besar untuk bisnis dengan opsi kemasan yang dapat disesuaikan dengan bentuk dan desain sesuai kebutuhan. Yang ketiga, strategi diferensiasinya yaitu menghadirkan kemasan ramah lingkungan yang unik dengan variasi pilihan, layanan custom design untuk bisnis, pembelian fleksibel dari jumlah kecil hingga besar, serta dukungan pengantaran melalui layanan logistik sampai ke pelanggan. Selanjutnya terdapat analisis aspek pasar. Yang pertama ada potensial market, yaitu kelompok konsumen yang tertarik pada produk karena kesadaran terhadap isu lingkungan dan minat pada kemasan ramah lingkungan. Yang kedua, available market, yaitu kelompok konsumen yang tidak hanya tertarik, tetapi juga memiliki pendapatan cukup dan akses, misalnya internet, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lalu yang ketiga terdapat target market, yaitu segmen pasar yang difokuskan meliputi usaha kuliner dan individu menengah ke atas dengan akses internet dan minat pada kemasan. Yang terakhir terdapat penetrated market, yaitu kelompok konsumen yang sudah membeli produk, mencerminkan pelanggan aktual, dan menjadi indikator keberhasilan pemasaran serta peluang pertumbuhan. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu analisis aspek teknis atau perencanaan kapasitas produksi. Untuk pertama, pemilihan strategi produksi itu platform mampu menangani 200 hingga 300 transaksi per hari dan target pasar B2B dan B2C serta proyeksi pertumbuhannya itu 15 hingga 20% per tahun. Untuk stok dan inventorinya itu stok disiapkan untuk 1 hingga 2 bulan dan dipantau dengan via sistem cloud real time. Dan pemrosesan dan pengirimannya itu dengan pesanan retail, grosir, dan custom diproses bersamaan. Pengiriman didukung oleh mitra logistik. Yang kedua adalah menentukan jadwal produksi. Untuk jadwal produksi eco packing sendiri ini non-stop untuk proses printingnya. Tenaga kerja itu aktif dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 9 hingga jam 5 sore, yaitu 8 jam kerja. Selanjutnya terdapat analisis aspek teknis yang proses produksi dan juga teknologi eco-packing. Di sini berfokus pada pencetakan desain kemasan ramah lingkungan atau biodegradable berbasis permintaan. Teknologi dan peralatannya itu ada printer UV flatbed, ada komputer and software design, meja QC, dan juga pengemasan, ada rak gudang juga. Lalu platform digitalnya ada aplikasi mobile, cloud inventory system, sistem pembayaran dan pengiriman terintegrasi, fitur desain custom dan juga preview. Lalu alur pemesanannya ada pesanan, cek stok atau desain, cetak, QC, kemasan, kirim lalu konfirmasi atau feedback. Kemudian masuk ke analisis aspek teknis bagian perencanaan kebutuhan peralatan dan fasilitas produksi. Yang pertama, kebutuhan peralatan produksi eco packing itu ada printer UV flatbed sebanyak 1 unit, kemudian komputer sebanyak 3 unit, software desain grafis sebanyak 3 unit, meja quality control sebanyak 2 unit, dan rak gudang sebanyak 4 unit. Estimasi biaya utamanya untuk printer UV
320 juta, komputer 15 juta, software 15 juta, dan meja QC 20 juta. Untuk tenaga kerjanya ada 9 orang, terdiri dari admin, customer service, desain dan printing, gudang, packing, logistik. Fasilitas utamanya yang pertama ada kantor dan desain, kemudian gudang kecil, area quality control, dan pantry, toilet. Inventarisnya rak gudang sebanyak 4 unit, kursi 3 unit, dan total biaya inventarisnya sebanyak 39.250.000. Lalu terdapat lokasi dan infrastruktur. Yang pertama, lokasi itu berada di Ruko 150 meter persegi di Bandung. Letaknya strategis dekat dengan supplier dan pelanggan. Lalu infrastrukturnya lengkap, terdapat listrik, air, internet, dan bahan baku lokal. Lalu di sini terdapat perencanaan kebutuhan tenaga kerja organisasi produksi. Yang pertama itu estimasi kebutuhan tenaga kerja. Di sini terdapat totalnya itu 7 sampai 9 orang. Lalu ada sistem kerja dan kualifikasi. Jam kerjanya itu dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5. Lalu desainer itu minimal lulusan D3 atau S1 desain komunikasi visual. Lalu ada admin dan gudang, lalu ada pelatihan internal yang diberikan untuk peningkatan layanan pelanggan dan efisiensi proses. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi awal. Ekopekin akan menyewa ruko atau coworking space di kawasan Bandung yang termasuk dalam wilayah yang strategis untuk menampung aktivitas sebagai berikut. Adanya kantor admin dan atau customer service, area untuk desain dan juga printing, gudang kecil untuk stok kemasan, dan area packing dan pengiriman. Berikut adalah layout area untuk perusahaan Ecopacking. Selanjutnya adalah estimasi luas area. Ini terdapat kantor dan desain dengan luas 30 meter persegi, gudang kecil dengan luas 50 meter persegi, area quality control dan packing sebesar 20 meter persegi, dan pantry dan toilet sebesar 10 meter persegi, dengan total luasnya yaitu 110 meter persegi. Lalu selanjutnya adalah analisis aspek finansial, bagian total biaya investasi. Di sini data pasar dari tahun 2025 sampai 2027 itu estimasi volume penjualannya sebesar 60.000. Lalu harga rata-rata per kemasannya 3.500 dan biaya pemasaran totalnya 25 juta per tahun. Lalu di sini terdapat harga mesin dan fasilitas produksi Eco Packing itu 34 juta, di mana depresiasi per tahunnya sebesar 11.333.333 rupiah. Lalu ada peralatan kantor dan komputer, software desain grafis itu sebesar 5.250.000 dan depresiasi per tahunnya itu 1,7. Depresiasi ini adalah totalnya dibagi 3. Kemudian total biaya inisiasi perusahaan dan rencana pendanaan material langsungnya sebesar 52 juta, tenaga kerja langsungnya 35 juta, overheadnya 17 juta, totalnya menjadi 104 juta. Untuk rencana pendanaan selanjutnya, sewa bangunan itu 70 juta, gaji pegawai sebesar 4.500.000, listrik, telepon dan internet 9 juta, depresiasi peralatan kantor 1.750.000. Untuk totalnya sebesar 85.250.000. Kemudian data lainnya seperti biaya inisiasi untuk pendirian perusahaan sebesar 15 juta. Kemudian ada modal kerja yang dipergunakan untuk memulai usaha ditentukan 50 juta. Kebutuhan dana untuk usaha ini akan dibiayai sendiri oleh pemilik perusahaan. MARR-nya sebesar 10%. Lalu di sini terdapat total modal kerja yang diperlukan. Yang pertama ada investasi tetap sebesar 39.250.000, lalu ada modal kerja sebesar 50 juta, lalu biaya inisiasi perusahaan 15 juta. Jadi seluruh dana untuk
biaya proyek berasal dari pemilik usaha yaitu sebesar 104.250.000 dan itu tidak ada pinjaman dari bank atau apapun. Selanjutnya adalah laporan laba rugi yang dilakukan dari tahun 1 hingga tahun ketiga. Untuk laporan laba rugi ini diketahui bahwa perusahaan Eco-Packing memperoleh laba operasional atau operating profitnya sebesar 41.750.000. Namun terdapat pajak atau tax sebesar 10%, sehingga laba yang diperoleh setelah pajak atau profit after tax adalah sebesar 37.575.000 untuk ketiga tahun tersebut. Lalu di sini terdapat cash flow di mana akumulatif net flow dari tahun pertama tahun 0 itu 104.250.000 itu minus. Tahun pertama 53.591.667 rupiah itu juga minus. Lalu tahun kedua 2.933.333 rupiah dan tahun ketiganya 47.725.000 rupiah dan di tahun ketiga ini tidak minus. Kemudian ada NPV, PBP, dan IRR-nya dengan MARR 10%. Itu di tahun pertama, di tahun 0 ada 1, kemudian di tahun pertama ada 0,9091, kemudian di tahun kedua ada 0,8264, dan di tahun ketiga ada 0,7513. Present value-nya pertama minus 104.250.000, kemudian 46.053.491, dan selanjutnya kemudian NPV-nya sebesar 21.727.143. Kemudian untuk NPV-nya sebesar minus 5.364.933. Kemudian dari IRR yang dihasilkan, usaha ini layak untuk dilaksanakan. Lalu analisis sensitivitasnya. Proyek ini memiliki tingkat IRR sebesar 10,12%. Ketika MARR berada di bawah IRR seperti pada nilai 10%, proyek menunjukkan kelayakan finansial karena menghasilkan NPV yang positif, yaitu sekitar 21.727.143. Namun apabila MARR dinaikkan mendekati atau melebihi IRR, nilai NPV-nya akan menurun secara signifikan dan bahkan menjadi negatif pada MARR 25% ke atas dengan NPV mencapai minus 5.364.933. Hal ini menunjukkan bahwa proyek cukup sensitif terhadap perubahan tingkat diskon, di mana pada MARR 10% menghasilkan NPV positif sebesar 21.727.143. Namun, pada tingkat diskonto 25%, NPV-nya menjadi negatif sebesar 5.364.933 dengan IRR berada pada titik 10,12% di mana NPV sama dengan 0. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.